Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama kita bertalabul ilmi, membaca warisan para ulama rahimahumullahu jami'an, dan seperti yang telah antum ketahui, kita membaca sebuah risalah Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang dikenal dengan Risalah ila Ahlil Qasim. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kita membahas tentang kewajiban dan taat kepada pemimpin. Kewajiban dan taat kepada pemimpin. Kemudian tentang sikap Ahlus Sunnah berkaitan dengan hajar terhadap Ahlul Bid'ah, memboikot Ahlul Bid'ah, menjauhi mereka. Dan sekarang kita akan membahas perkataan muallif rahimahullah. Beliau mengatakan, wa a'taqidu anna al-imana qawlun bil lisan. Dan aku meyakini bahwa iman adalah perkataan dengan lisan, wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan, wa i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, dan bahwa iman memiliki 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah
keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bab iman. Dan ini sesuai dengan keyakinan para a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya bahwa keyakinan beliau di dalam masalah iman sama dengan keyakinan para a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Beliau tidak menyelisihi para ulama. Dan ini sebagai bentuk bantahan terhadap orang yang menuduh beliau bahwa beliau keluar dari akidah ahlus sunnah. Beliau membawa mazhab baru. Beliau membawa akidah baru. Maka ini tidak benar dan beliau jelaskan di dalam risalah ini. Dan yang beliau sampaikan di sini, yang beliau tegaskan di sini adalah iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa iman adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, amalun bil arkan, amalan dengan anggota badan, i'tiqad bil janan, meyakini atau keyakinan dengan hati, yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah atau para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada 5 poin berkaitan dengan iman. Qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa i'tiqadun bil janan, yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau menjelaskan, hadza syuru'un fi mabhathil iman. Ini adalah pembahasan berkaitan dengan iman. Artinya beliau masuk membahas bab iman. Walaqad takarrara dzikruhu fil Qur'ani fi mawadhi'a katsiratin. Dan penyebutan tentang iman itu diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Di banyak tempat dalam Al-Quran. Wa madahallahu ahlahu wa wa'adahum bil jannah. Allah memuji orang-orang yang beriman dan menjanjikan mereka dengan surga. Wathawabil azim, dan menjanjikan mereka dengan pahala yang agung. Wal imanu martabatun min maratibid din. Iman merupakan salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan agama. Lianna ad-dina thalathu maratib, karena agama itu ada 3 tingkatan. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, al-Islam wal iman wal ihsan. 3 tingkatan agama, maratibid din, Islam, iman dan ihsan. Fal Islamu yatakawwanu min 5 arkan. Islam terdiri dari 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, ya, membayarkan zakat. Wa sawmi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wa haji baitillahil haram, berhaji ke Baitullah. Wa hadhihi min al-af'al adh-dhahirah, dan semua rukun iman Islam ini adalah perbuatan-perbuatan yang zahir, yang nampak. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, itu semua ibadah-ibadah yang nampak,
yang dilakukan oleh anggota badan. Ada yang bersifat badaniyah, ya, yang dilakukan oleh badan. Ada yang bersifat badaniyatun maliyah, ada yang bersifat maliyah, yang kaitannya dengan harta. Ada yang bersifat badaniyatun maliyah, dia dengan anggota badan dan juga dengan harta, yaitu haji ke Baitullah. Wal imanu yatakawanu min sittati arkanin bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan iman terdiri dari 6 rukun yang Nabi jelaskan dalam hadisnya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadhihi minal a'malil batinah. Dan iman itu berkaitan dengan amalan-amalan batin. Wala budda min ijtima'ihima fil 'abdi. Dan antara amalan yang batin dengan amalan yang zahir itu harus terkumpul pada diri seseorang. Ya, antara al-a'mal al-badaniyah, ya, amalan yang dilakukan oleh badan, amalan yang zahir dan amalan yang batin, itu harus ada pada diri seorang hamba. Terkumpul padanya dua amalan ini. Ay la budda min ijtima'il iman wal islam fil abdi. Artinya apa? Artinya harus terkumpul pada jiwa seseorang atau pada diri seseorang iman dan Islam. Iman dan Islam. Fayakunu musliman mu'mina. Sehingga dia menjadi muslim dan dia menjadi mu'min. Musliman fi zahirihi. Muslim di dalam zahirnya. Yuaddi arkanal Islam. Di mana dia melaksanakan dan menunaikan rukun-rukun Islam. Wa mu'minan fi batinihi, dan mu'min di dalam batinnya. Yu'minu bihadhil arkanis sittah, mengimani rukun yang 6. Maka terkumpul pada diri seorang hamba Islam dan iman. Tidak bisa dia dipisahkan antara Islam dan iman pada diri seseorang. Fala yakunu musliman faqat. Maka tidak bisa seseorang hanya muslim saja. Walaysa indahu iman. Dia muslim saja tanpa memiliki iman. Tidak bisa dan tidak mungkin. Ya, pada diri seorang mukmin. Fahadha sya'nul munafiqin. Karena ini adalah keadaan orang-orang munafik. Yang hanya ada padanya amalan-amalan zahir tanpa ada amalan-amalan batin, tanpa ada iman, itu adalah kaum munafik. Alladzina yuzhiruna al-islam fi zahir, mereka yang menampakkan keislaman secara zahir. Fayusallun, mereka salat. Wa yasumun, mereka puasa. Wa yaquluna la ilaha illallah, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa yahujjun, mereka juga berhaji. Walakin laysa indahum iman fil qalb, tapi mereka tidak memiliki iman di dalam hati. Itu keadaan kaum munafiqun. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-167, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Haula fid darkil asfali minan nar. Mereka tempatnya di neraka yang paling bawah. Wal iyadzu billah. Tidak cukup hanya Islam saja. Harus ada padanya iman. Wa kadzalika al-'aqs. Demikian pula sebaliknya. La yakunu mu'minan bidunil Islam. Demikian pula sebaliknya, la yakunu mu'minan, dia tidak menjadi mukmin tanpa
Islam. Dia mukmin, bukan muslim. Ya. Tidak mungkin ada iman tanpa Islam. Bi an yakuna musaddiqan mu'minan bihadhil arkan biqalbihi. Di mana dia membenarkan, mengimani dengan hatinya, mengimani rukun-rukun ini dengan hatinya, lakin laisa indahu Islam, tapi dia tidak memiliki Islam. Fala yusalli wa la yuzakki wa la yasum, maka dia tidak salat, tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji. Maka ini tidak mungkin. Islam saja tidak bisa tanpa iman. Artinya jika demikian maka dia seperti kaum munafik. Iman saja tanpa Islam juga tidak bisa. Mukmin hanya ada iman tetapi tanpa ada Islam, maka dia tidak salat, tidak melaksanakan rukun Islam. Hadza laisa bimumin. Maka hakikatnya dia bukan mukmin. Mukmin terkumpul padanya Islam dan iman. Hatta yakuna musliman mu'mina. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan mukmin sampai dia muslim dan mukmin, sampai dia melaksanakan rukun Islam dan mengimani rukun iman. Yu'addil arkan al-zahira, dia melaksanakan rukun-rukun yang zahir, wal batinah, dan rukun-rukun yang batin. Rukun-rukun yang zahir itu Islam, rukun-rukun yang batin itu iman. Fala budda min hadha, maka ini adalah satu keharusan. Fal imanu majmu'u i'tiqadil qalbi wa amalil jawarih wa nutqil lisan. Maka iman terkumpul di dalamnya keyakinan hati, perbuatan anggota badan, dan mengucapkan dengan lisan. Ini adalah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh kerana itu, Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah, beliau menyebutkan tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan al-imanu khamsununat. Iman itu memiliki 5 nun. Iman itu memiliki 5 nun. Qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Wa i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan taat kepada setan. Al-imanu khamsu nunatin. I'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wal amalu bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nah, ini yang beliau tegaskan tentang masalah iman. Artinya keyakinan beliau dalam iman sama dengan keyakinan ulama para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walihada yaqulu Ahlus Sunnah wal Jamaah kama dzakarahu Syekh huna. Oleh kerana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini, Ahlus Sunnah mengatakan annal imana qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Bahwa iman perkataan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan. La budda min hadhil umuri thalatha. 3 poin ini harus ada pada iman. Poin yang pertama, nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil qalb, meyakini dengan hati. Yang ketiga, amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Poin yang keempat, yazidu bit ta'ah. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Dan poin yang kelima, yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan
kemaksiatan. Hadza ta'riful iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah alladzina hum ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina humul firqatun najiyah min bainil firaqid dhallah allati tawa'adaha Allahu bin nar. Dan mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari golongan yang selamat di antara firqah-firqah yang sesat yang Allah ancam dengan neraka. Hadzal iman indahum. Ini adalah keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ada 5 poin, 5 perkara yang ada pada iman. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amal bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan. Wa ammal murji'atu fayaqulun, berbeda dengan kaum murji'ah. Berbeda dengan kaum murji'ah. Mereka mengatakan al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi faqat. Iman itu tasdiq, cukup tasdiq, membenarkan dengan hati. Maka siapa yang membenarkan dengan hati maka dia mukmin. Ya, al-iman tasdiq bil qalb wal a'mal la tadkhul fihi. Menurut mereka amalan itu tidak masuk dalam iman. Amalan itu tidak masuk dalam iman. Jadi ini adalah keyakinan yang menyimpang kaum Murji'ah, sebagaimana juga kaum Asy'ariyah. Sama, mereka memiliki keyakinan yang sama dalam bab iman, bahwa iman itu tasdiq, membenarkan dengan hati. Amal tidak termasuk iman. Wa ba'dhum yaqul, sebagian lagi mengatakan hiya syartu kamal. Iman itu adalah syarat sempurnanya iman. Ya, iman adalah syarat sempurnanya iman, kata mereka. Atau amal adalah syarat sempurnanya iman. Walakinnaha la tadkhul fi haqiqatil iman. Tapi menurut mereka bahwa amalan itu tidak masuk dalam hakikat iman. Ini menurut kaum Murji'ah dan yang mengikuti pemahaman mereka. Fa idza kana musaddiqan biqalbi fa hadha mu'min. Maka menurut mereka, yang membenarkan dengan hatinya maka dia mukmin. Walau lam yu'addil a'mal, sekalipun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan. Wa hadha madhhabun batil, dan ini adalah madhab yang batil. Lianna al-musyrikin kanu ya'rifuna biqulubihim sihhata ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kaum musyrikin, mereka mengetahui dengan hati mereka kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kaum Yahudi, mereka tahu kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin tahu, mereka mengetahui dengan hati mereka kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi. Walakin abau an yantiqu bila ilaha illallah. Tapi mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka tahu makna la ilaha illallah. Mereka tahu yang dibawa Muhammad ini benar. Tapi mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abau an yaqulu la ilaha illallah wa abau an yusallu wa yasumu wa yuzakku wa yahujju. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka enggak mau salat, mereka enggak mau puasa, mereka enggak mau
Zakat, mereka enggak mau berhaji dengan haji yang sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Tapi kalau tasdik, mereka membenarkan. Mereka membenarkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunak, walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-33, Qad na'lam, sungguh kami tahu, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sesungguhnya telah menjadikan engkau bersedih, wahai Muhammad, apa yang mereka katakan. Fa innahum la yukadzibunak, maka sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang zalim, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Yang menjadi syahid, fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu, wahai Muhammad. Makna hada, maknanya kata beliau, annahum yusaddiquna ar-rasul. Hakikatnya mereka membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka membenarkan Nabi. Mereka tahu Muhammad alaihi salatu wassalam amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, dan mereka mengetahuinya. Tapi ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Bukan karena mereka tidak tahu maknanya, bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin mana'ahumul kibru awil hasadu awil hamiyatu lidinihim. Tetapi yang menghalangi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, kesombongan, sifat hasad, sifat dengki, ataupun fanatik kepada agama mereka. Itu yang menghalangi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa an yusallu, untuk salat, wa yasumu, untuk puasa, wa yuzakku, untuk berzakat, dan untuk berhaji dengan benar. Ammal hajju fa innahum yahujjun, adapun haji, maka mereka haji. Tapi haji dengan cara mereka. Artinya asal syariat haji tetap mereka lakukan. Karena ini adalah sisa-sisa dari syariat Nabi Ibrahim yang masih ada pada mereka. Mereka berhaji, wa ya'tamirun, mereka juga melakukan umrah. Wa huwa minal baqaya al-baqiyah min dini Ibrahim. Dan ini adalah sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada saat itu. Walakin yakhlitunahu bisyirik. Tapi haji yang mereka lakukan, mereka campuri dengan perbuatan syirik. Fayaqulun, mereka mengatakan, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Yalubbuna bisyirik. Mereka mengatakan, labbaika la syarika lak, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan lak, kecuali yang menjadi sekutu bagimu, kata mereka. Walihada labban Nabi sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Oleh karena itu Nabi mencontohkan mengucapkan talbiyah dengan tauhid. Maka beliau mengucapkan labbaika la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nafas syirik, maka beliau dalam talbiyah ini meniadakan perbuatan syirik. Wahum yaqulun, dan mereka mengatakan,
lillahi syarik, bahwa Allah itu memiliki sekutu. Wahum man ya'budunahu min dunillah. Sekutu-sekutu yang mereka maksudkan adalah yang mereka sembah dari selain Allah. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Sekutu-sekutu itu yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wasa'id bainana wa bainallah, yang menjadi perantara antara kami dengan Allah. Hadza fil hajj. Ini dalam haji. Amma salat fala yusallun wa la yuzakkun wa la yasumun. Adapun salat, zakat, siam, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melaksanakannya. Wa la yaquluna la ilaha illallah. Mereka juga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum fi qulubihim ya'taqidun. Dan mereka meyakini di dalam hati mereka annahu Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulullah. Yusaddiqunahu, mereka membenarkan tapi dalam hati. Makanya Allah berfirman, fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu. Wal yahud wan nasara aidan, Yahudi Nasrani juga sama. Yusaddiquna annahu Rasulullah, mereka membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, karena beliau disebutkan di dalam Taurat, beliau disebutkan di dalam Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal dengan anak-anaknya. Artinya pengetahuan kaum Yahudi, kaum Nasrani pada saat itu, ya, pada saat Nabi SAW diutus, pengetahuan mereka itu terhadap beliau lebih atau melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya. Artinya mereka sangat tahu kebenaran Nabi Muhammad. Mereka sangat tahu bahwa Muhammad ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Yahudi tahu, Nasrani tahu. Ya, karena disebutkan di dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Injil. Allah juga berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan dahulu mereka menunggu kabar gembira, mencari-cari dan berbangga 'ala alladhina kafaru, terhadap orang-orang kafir, akan munculnya nabi yang terakhir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bihi, mereka kafir. Yahudi nunggu-nunggu kedatangan Rasul yang terakhir. Tapi ketika ternyata Rasul yang terakhir ini dari Bani Ismail, dari keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel, maka mereka mengkufurinya. Mereka tidak mau beriman kepada beliau. Menyombongkan diri. Demikian pula orang-orang Nasrani. Demikian pula orang-orang Nasrani. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Fahum ya'tarifuna annahu Rasulullah biqulubihim. Mereka Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, ketika Nabi diutus, mereka mengetahui dengan hati mereka. Walakin abau ayyantiqu bi alsinatihim, tapi mereka enggan untuk mengucapkan dengan lisannya. Wa abau ayyattabi'uh, mereka enggan untuk mengikutinya. Falam yakun at-tasdiqu bil qulub kafiya kama taquluhu al-murji'ah. Maka membenarkan dengan hati saja tidak cukup, sebagaimana dikatakan kaum Murji'ah, enggak cukup. Dia harus membenarkan dengan hati, melafadzkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Di samping dia amalan yang batin,
dia harus juga melakukan amalan-amalan yang zahir. Jadi tidak cukup tasdiq saja. Ya. Walaysa huwa i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani faqat. Iman juga tidak cukup hanya meyakini dengan hati kemudian melafadzkan dengan lisan. Ada satu kelompok dari kelompok-kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan. Tapi amal tidak termasuk iman. Wahum murji'atul fuqaha. Dan ini yang dikatakan oleh Murji'ah dari kalangan fuqaha pada saat itu. Fa yulghawna al-amal, maka mereka meniadakan amal. Wala yudkhilunahu fil iman, mereka tidak memasukkannya ke dalam iman. Ja'u bithnain, mereka hanya mendatangkan 2 poin, bahwa iman i'tiqadun bil qalb dan qaulun bil lisan. Sudah, hanya 2 poin saja. Wa taraku tsalits, kemudian mereka meninggalkan poin yang ketiga, bahwa iman itu harus amalun bil jawarih, harus mengamalkan dengan anggota badan. Baik, masuk waktu Isya, silahkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Wa taraku tsalits, mereka meninggalkan poin yang ketiga. Qalu, mereka mengatakan, innal amala laysa bidaruriyyin ma dama annahu yantiq. Mereka mengatakan amalan itu tidak harus. Yang penting dia mengucapkan. Meyakini, mengucapkan cukup. Enggak perlu dia untuk dikatakan mukmin itu harus beramal. Wa ya'taqidu yantiqu wa ya'taqid fayakfi hadha. Jadi mereka mengatakan bahwa amal itu tidak harus dilakukan. Selama dia mengucapkan, selama dia meyakini, cukup untuk dia dikatakan sebagai mukmin. Wa hadha madhhabun batil aidha. Ini juga madhab yang batil. La budda minal a'mal. Harus ada amalan. Wallahu daiman, Allah tabaraka wa ta'ala selalu menggabungkan antara iman dan amal. Amanu wa amilu salihat. Amanu wa amilu as-salihat. Beriman dan beramal salih. Ma qala amanu faqat. Allah tidak hanya mengatakan amanu, bal qala amanu wa amilu salihat. Beriman dan beramal salih. Fala yakunu iman illa bi'amal. Maka tidak ada iman kecuali dengan amal. Fal irja'u madhhabun batilun bi jami' aqsamihi. Maka madhab irja', madhab Murji'ah, itu adalah madhab yang batil dengan semua bagiannya. Baik yang mengatakan iman itu hanya tasdiq, ataupun yang mengatakan bahwa iman itu hanya i'tiqad bil qalb dan qaulun bil lisan. Wal asy'ariyatu ja'u biwahidin wa taraku itsnain. Sedangkan kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, mereka mendatangkan 1 poin dan meninggalkan 2 poin yang lain. Fayaqulun, mereka mengatakan al-iman huwa at-tasdiqu bil qalb. Iman itu cukup tasdiq, membenarkan dengan hati. Walau lam yantiq bilisani, sekalipun tidak mengucapkannya dengan lisannya. Faman saddaqa biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang membenarkan dengan hatinya maka dia mukmin. Hatta walau lam yatakallam, sekalipun tidak mengucapkannya. Wal iyadu billah.
Dan pendapat atau mazhab seperti ini akan ada kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Wal haqqu huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan yang benar adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, wa huwa ma'khudun minal kitab was sunnah, yang itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Bahwa iman itu perkataan lisan, keyakinan hati, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian qauluhu yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Ini juga poin yang disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak dalilnya. Ya Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Jadi tidaklah diturunkan satu surat kecuali dari mereka ada yang mengatakan, siapakah yang bertambah keimanannya dengan surat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, bertambah keimanan mereka. Dalil bahwa iman itu bertambah. Dalla ala anna al-iman yazid wa ahlul dhalal yaqulun. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Sedangkan orang-orang yang sesat mereka mengatakan la yazid, tidak bertambah. Bal huwa syai'un wahidun fil qalb. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang satu dalam hati. Ketika dia hilang, maka hilang semuanya. Enggak ada iman itu bertambah dan berkurang. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الأعمال, maka Allah sebutkan dalam ayat ini amalan-amalan, wa hasara al-iman fi haulaik. Kemudian Allah membatasi iman untuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Di samping mereka beriman, bergetar hati mereka ketika dibacakan ayat-ayatnya dan bertambah keimanan mereka. Kemudian Allah sebutkan amalan-amalan, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah itu Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya. Dzakara aqwalan wa dzakara a'malan. Allah sebutkan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, iqamus shalah wa itauz zakah. ووجل القلوب ووجل القلوب وهذا هو الإيمان. Dan ini adalah keimanan. فدل على أنه يزيد بالطاعة. Maka ini menunjukkan bahwa iman bertambah dengan ketaatan. Yazidu bis salah, bertambah dengan salat. Yazidu bis zakah, bertambah dengan zakat. Yazidu bi tilawatil Quran, bertambah dengan membaca Al-Quran. Maka iman bertambah. Dan juga yangqus, ketika dia bisa bertambah, maka dia juga bisa berkurang. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan juga sabda Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada yang a'la, ada yang tinggi, ada yang adna, ada yang rendah. Dia bertambah, dia bisa berkurang. Ini yang berkaitan dengan iman, dan ini yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang beliau tegaskan tentang akidah beliau sama sekali tidak ada penyimpangan, tidak ada penyelisihan terhadap
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentu ini membantah tuduhan-tuduhan terhadap beliau. Oleh karena itu setelah ini, ya, setelah poin terakhir yang beliau sebutkan itu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian setelah itu beliau meringkas keyakinan beliau di akhir risalah yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaallah. Saya kira cukup ya. Nah, beberapa yang menunggu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.